Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana nih teman-teman kabarnya hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. baik. Oke, alhamdulillah baik. Eh, baik, di hari ini saya akan mempresentasikan nih ya tentang educational psychology, yaitu tentang dasar dari mengajar. Sebelumnya saya mau tanya nih, ini semuanya hadir nggak? Hadir lengkap. Oh, baik, lengkap. Alhamdulillah. Mungkin sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, langkah-langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, langsung saja ya. Saya akan menerangkan materi tentang educational psychology atau psikologi pendidikan tentang dasar dari mengajar. Nah, jadi dari pokok pembahasan kita untuk minggu kali ini, kita akan membahas beberapa materi tentang what makes a good teacher. Yang kedua ada what is the role of research in educational psychology. Yang ketiga, how can I become intentional teacher. Baik, langsung saja sebelum kita masuk materi, saya mau tanya nih ke teman-teman sebelumnya, tentang apa yang kalian tahu aja deh tentang gimana sih pendidikan atau apa sih pendidikan psikologi itu. Ada yang mau menjawab? Nah, Baik, teman-teman. yang saya ketahui pendidikan psikologi itu belajar tentang karakter atau sifat dari manusia tersebut. Oke, baik, benar sekali. Itu juga salah satu dari pengertian untuk pendidikan psikologi ya. Selanjutnya itu adalah pendidikan psikologi. Pendidikan psikologi itu juga membahas tentang studi sistematis tentang peserta didik dan juga bagaimana sistematis dalam pembelajarannya, bagaimana juga nanti sistematis untuk bagaimana cara mengajarnya. Baik, langsung saja masuk materi yang pertama adalah what makes a good teacher atau apa yang membuat guru itu menjadi baik. Yang pertama adalah knowing the subject matter but she does teaching. Pengetahuan tentang materi pembelajaran, tetapi juga tentang bagaimana skill mengajar atau keterampilan mengajar. Nah, hal pertama yang harus dimiliki seorang guru adalah beberapa pengetahuan atau keterampilan yang tidak dimiliki pelajar. Nah, yang namanya juga guru pasti harus menerangkan bagaimana penerapan atau menerangkan bagaimana pembelajaran yang akan ia sampaikan. Seperti misalnya ia guru seni budaya, jadi saat mata pelajaran seni budaya, ia akan mempelajari men-sharing atau memberitahu tentang apa-apa saja seni budaya, apa aja pengertian seni budaya, dan bagaimana seni budaya itu. Nah, oke, selanjutnya itu mastering teaching skill atau tentang penguasaan materi pembelajaran. Seorang guru sangat perlu kemahirannya untuk bagaimana ia bisa menguasai skill-nya dan menerapkannya. Yang namanya pasti seorang guru pasti harus bisa menguasai beberapa materi yang ia sampaikan agar peserta didik bisa memahami bagaimana guru itu menyampaikan apa materi yang ia sampaikan. Jadi seorang guru pasti harus sangat perlu mahir untuk menguasai materinya dan juga keterampilan dalam ia menyampaikan materinya. Nah, lanjut yang ketiga itu adalah can good teaching be taught?
Atau apakah bisa pembelajaran yang baik itu diajarkan? Ya, tentu saja bisa. Karena yang pasti seorang guru memiliki berbagai cara untuk berkomunikasi dengan siswa, maupun itu dengan jalur bakat yang ia punya untuk menjaga perhatian para siswa atau perhatian mereka. Yang namanya pasti seorang guru itu perlu mencairkan suasana agar suasana dalam kelasnya itu pasti tidak tegang gitu ya kan. Dan juga seorang guru itu harus membuat para siswa nyaman, tenang saat pembelajaran dimulai, dan para siswa pun bisa menerima materinya dengan baik. Nah, selanjutnya ini ada the intentional teacher. Memiliki beberapa rencana untuk pengajaran. The intentional teacher bisa disebut juga sebagai guru yang memiliki tujuan. Seorang guru pasti harus memiliki sifat intensional atau yang bisa dibilang harus memiliki tujuan saat mengajar, bagaimana apa yang harus dia lakukan, bagaimana selanjutnya saat ia sudah menyelesaikan salah satu materi yang ia pelajari, bagaimana selanjutnya materi yang akan ia ajarkan. Seorang guru yang intensional pasti memiliki hal-hal yang saya sebutkan seperti tadi itu. Nah, selanjutnya itu ada keterampilan di abad 21. Di sini para siswa membutuhkan pengalaman meliputi teknologi, pengalaman bekerja dalam kelompok, memecahkan masalah, berpikir kreatif dan kritis. Sebagai seorang guru harus membantu para siswa bagaimana di sini juga guru itu perlu memahami bagaimana teknologi itu berkembang. Guru harus mengikuti bagaimana ia menyesuaikan zaman. Dan guru juga harus memberi pelajaran tentang pengalaman bagaimana ia bekerja, bagaimana ia bekerja dalam kelompok, bagaimana murid untuk memecahkan masalah, dan mengajarkan bagaimana peserta didik harus berpikir kreatif dan juga berpikir kritis untuk memecahkan sesuatu. Selanjutnya adalah Common Core and College and Career Ready Standard, atau tentang inti umum dan standar pada perkuliahan ataupun pemecahan karir. Di setiap negara itu pasti sebenarnya memiliki inti standar yang berbeda. Tapi yang sudah dapat saya simpulkan atau dapat saya dapatkan dari beberapa referensi, terdapat beberapa standar umum yang seperti pemecahan masalah yang fleksibel dan kreatif. Ini adalah kepentingan untuk dari seorang guru harus memiliki bagaimana ia bisa memecahkan masalah yang fleksibel dan memecahkannya secara kreatif. Dan lalu mengajarkan peserta didik bagaimana ia akan menunjukkan kemampuan untuk menggunakan teknologi, terus kemampuan untuk berpartisipasi dalam diskusi aktif dalam satu kesatu ataupun kelompok-kelompok kecil. Lalu fokus pada penulisan, berbicara, argumentasi dalam kelompok. Lalu penyelarasan standar dengan kesiapan perguruan tinggi dan karir. Di sini guru juga harus membantu bagaimana siswa ini agar memiliki standar untuk bisa memiliki penyelarasan standar dengan kesiapan perguruan. Bagaimana ia akan memutuskan perguruan tinggi dan bagaimana ia akan memutuskan karirnya untuk di masa depan. Nah, selanjutnya fokus dalam membaca teks klasik serta teks baru dan multikultural. Selanjutnya, fokus dalam matematika pada pemecahan masalah dalam konteks dunia nyata, penalaran matematika, presisi, dan juga penyampaian argumentasi. Nah, lanjut materi yang kedua adalah what is the role of research in educational physiology? Di sini artinya adalah apakah penelitian itu diperlukan dalam educational physiology atau pendidikan psikologi. Yang pertama itu ada the goal of research in educational physiology atau tujuan dari penelitian educational psikologi. Tujuan penelitian dalam psikologi pendidikan adalah untuk memeriksa atau pelan-pelan memperhatikan pertanyaan yang jelas
dan juga serta pertanyaan yang kurang jelas, menggunakan metode objektif untuk menguji ide-ide tentang faktor-faktor yang berkontribusi terhadap belajar. Nah, produk penelitian ini biasanya menggunakan beberapa seperti prinsip, hukum, dan juga teori. Lanjut yang kedua adalah the value of research in educational psychology to you teacher, atau nilai penelitian dalam psikologi pendidikan untuk seorang guru. Mungkin benar bahwa yang paling penting yang diperoleh guru dipelajari di tempat kerja di magangnya, saat siswa mengajar, atau selama bertahun-tahun pertama guru itu berada di kelas. Jadi penelitian tentang pendidikan psikologi pada ini adalah bagaimana bahwa pengetahuan yang paling penting yang diperoleh guru adalah belajar dan mengambil nilai-nilai dan memutuskan untuk bagaimana seorang guru itu perlu menggunakan penilaian dalam pembelajarannya. Lanjut yang ketiga adalah teaching as decision making, atau mengajar sebagai pengambilan keputusan. Nah, tujuan dalam psikologi pendidikan adalah untuk menguji berbagai teori yang memandu tindakan guru dan orang lain yang terlihat dalam pendidikan. Ada banyak sekali situasi umum seperti seperti contohnya itu kayak di mana seorang guru dapat menggunakan psikologi pendidikan. Misalnya ini ada seorang guru seni budaya yang sedang mengajar, tetapi ada salah satu siswa yang menggunakan maksudnya ada salah satu siswa yang bertingkah laku buruk dalam saat belajar. Misalnya saat guru ini sedang menerangkan materi di depan, siswa ini misalnya anak kelas 7 nih ya, dia membuat pesawat terbang dari kertas itu, lalu dia menerbangkannya ke seluruh ruangan dan membuat kericuhan dari teman-temannya sendiri yang membuat tidak fokusnya belajar, ataupun ada beberapa teman senang yang melihatnya menerbangkan pesawat. Nah, di sini peran seorang guru harus seperti kayak apa nih yang harus dia lakuin nih? Apakah ia yang salah dalam melakukan pembelajaran sehingga murid ini bisa bertingkah laku yang senonoh? Apakah mungkin ada salah satu hal yang menghambat dari murid ini untuk tidak menyukai pelajaran ini begitu. Selanjutnya adalah research plus common sense, effective teaching. Research of common sense sama dengan pembelajaran yang efektif. Seperti yang saya gambarkan tadi, tidak adanya teori, tidak ada penelitian, tidak ada buku yang dapat memberitahu guru apa yang harus dilakukan saat situasi seperti itu muncul. Nah, peran guru di sini pasti membuat keputusan yang tepat tergantung pada faktor lainnya, yang semuanya harus dinilai berdasarkan akal sehat yang berpendidikan. Misalnya, penelitian dalam instruksi matematika biasanya menemukan bahwa kecepatan dalam pengajaran lebih cepat meningkatkan prestasi. Intinya adalah, meskipun penelitian dalam psikologi pendidikan kadang-kadang dapat diterjemahkan langsung ke kelas, yang terbaik adalah menerapkan prinsip-prinsip dengan dosis akal sehat yang besar dan kuat, pandangan yang jelas tentang apa yang diajarkan kepada siapa dan untuk apa tujuannya. Selanjutnya, research on effective program, atau penelitian tentang program yang efektif. Penelitian dalam psikologi pendidikan memberikan bukti tidak hanya tentang prinsip yang efektif, tetapi juga tentang efektivitas program atau praktik tertentu. Nah, dalam sketsa awal ini, guru tadi menggunakan pendekatan bagaimana ia harus menyelesaikan atau bagaimana ia menginstruksi pemecahan masalah yang secara kreatif ataupun secara kepala dingin. Selanjutnya adalah impact of research on educational practice, atau dampak penelitian pada praktek pendidikan. Banyak peneliti dan pendidik telah meratapi dampak terbatas dari penelitian dalam pendidikan psikologi tentang praktik guru ataupun tentang praktik guru yang lainnya. Memang penelitian di bidang pendidikan tidak memiliki dampak yang sama besar pada praktik pendidikan seperti yang dimiliki penelitian di bidang
kedokteran. Karena bidang kedokteran pasti praktik tentang hal yang medis. Sedangkan guru praktik dengan menggunakan akal ataupun bagaimana ia akan menyelesaikan masalahnya. Namun, penelitian di bidang pendidikan memang memiliki dampak tidak langsung yang mendalam pada praktik pendidikan, bahkan jika guru tidak menyadarinya. Baik, ini selanjutnya materi yang ketiga adalah how can become an intentional teacher. Bagaimana menjadi seorang guru yang intensional. Guru yang pertama adalah teacher certification atau sertifikasi guru. Guru yang intensional ataupun yang bertujuan pasti memiliki beberapa standar yang akan ia gunakan dalam pembelajarannya, yang akan ia gunakan saat pembelajaran. Seperti yang terpapar di PPT, yang pertama itu ada standar 1 pengembangan peserta didik. Seorang guru yang intensional pasti akan selalu melihat perkembangan peserta didik, bagaimana saat ia mengajar, bagaimana ia menyelesaikan pelajaran, bagaimana saat peserta didik itu sudah mulai saat pelajaran. Pasti guru yang intensional akan melakukan beberapa hal yang akan melihat perkembangan para peserta didik. Nah, lanjut yang kedua, standar yang kedua adalah mempelajari perbedaan. Seorang guru yang memiliki tujuan pasti akan mempelajari perbedaan. Perbedaan di sini bisa dibilang seperti kayak bagaimana para siswa, misalnya si A dan si B menerima pembelajaran yang ia sampaikan, apakah si A dan si B memiliki beberapa perbedaan, misalnya kayak yang si A itu audiovisual, tapi yang si B ini hanya menggunakan hal visual, yang memahami dengan visual saja tanpa audio pun ia bisa tetap paham akan materi yang disampaikan. Nah, seorang guru yang intensional ini pasti sangat akan mempelajari perbedaan antara murid-muridnya ini sendiri, agar saat penyampaian materi, guru ini juga bisa seprofesional ataupun bisa pas untuk agar pas untuk penyampaian materinya. Standar yang ketiga, lingkungan belajar. Seorang guru pasti harus menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan juga tenang, agar para siswanya menerima materi-materi yang ia sampaikan itu dengan cermat, dengan cerdas, dan juga dengan kreatif ataupun kritis. Seorang guru juga harus menciptakan lingkungan belajar seperti berkolaborasi dengan siswa dengan menyampaikan pertanyaan, apakah sudah paham, ataupun menyampaikan pertanyaan apakah begini, ataupun bagaimana begini. Seperti itu. Lanjut, standar yang keempat adalah pengetahuan konten. Seorang guru perlu harus cermat dalam penyampaian bagaimana ia akan menyampaikan materi. Itulah pentingnya kenapa seorang guru harus benar-benar profesional dalam pekerjaannya, agar pengetahuan atau pembelajaran yang ia sampaikan itu bisa diterapkan oleh para siswa dan juga bisa dipahami oleh para siswa dan sesuai dengan konten apa yang ia sampaikan. Lanjut, standar yang kelima adalah penerapan konten. Di sini guru memahami bagaimana ia akan berspekulasi ataupun bagaimana ia memikirkan konten yang akan ia berikan, apakah itu pas untuk para muridnya, apakah itu sesuai dengan muridnya. Di sini adalah salah satu hal bagaimana bisa menjadi seorang guru yang intensional. Selanjutnya, lanjut ke standar yang keenam adalah penilaian. Standar yang keenam, penilaian, guru memahami dan menggunakan beberapa metode untuk melibatkan peserta didik dalam pertumbuhan mereka sendiri, untuk memantau kemajuan peserta didik, dan untuk membimbing bagaimana pengambilan keputusan peserta didik. Lanjut yang ketujuh adalah perencanaan untuk instruksi.
Sebagai seorang guru, ia harus merencanakan instruksi yang mendukung setiap siswa dalam memenuhi tujuan pembelajaran yang ketat dengan memanfaatkan pengetahuan tentang bidang konten, kurikulum, keterampilan lintas disiplin, dan juga serta pengetahuan peserta didik dan konteks hal yang membahas tentang masyarakat. Sandaran ke-8 adalah strategi instruksional. Guru memahami dan menggunakan berbagai strategi instruksional untuk mendorong peserta didik mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang area konten dan hubungan mereka untuk membangun keterampilan serta menerapkan pengetahuan dengan cara yang bermakna. Yang ke-9, pembelajaran profesional dan praktik beretika. Dalam hal ini, guru juga terlibat dalam pembelajaran profesional berkelanjutan dan menggunakan bukti untuk mengevaluasi praktiknya, terutama efek dari pilihan dan tindakannya pada orang lain, dan mengadaptasi praktik peserta didik untuk memenuhi kebutuhan dari peserta didik itu sendiri. Standar yang ke-10 adalah kepemimpinan dan kolaborasi. Di sini, guru mencari peran kepemimpinan yang tepat dan kesempatan untuk mengambil tanggung jawab pembelajaran siswanya untuk berkolaborasi dengan peserta didik ataupun peserta didik yang lainnya, dan untuk memastikan pertumbuhan peserta didik memajukan profesinya mereka. Nah, yang kedua itu yang harus dimiliki seorang guru intensional adalah beyond certification atau di luar dari sertifikasi. Nah, yang pertama adalah segmentor atau mencari mentor. Seorang guru yang intensional biasanya akan mencari mentor dan mengevaluasi dirinya kepada orang lain, apakah hal yang ia lakukan ini sudah tepat, apakah hal yang ia lakukan ini sudah pas, seperti itu. Dan gunanya seorang guru yang mencari mentor ini pasti ia akan merasa dirinya itu selalu kurang karena dengan mencarinya mentor, ia akan mendapatkan ilmu-ilmu tambahan dari mentornya itu sendiri. Baik, yang kedua adalah professional development atau mencari perkembangan profesional. Seorang guru pasti setiap selesai pengajaran, ataupun pengajaran dimulai, ia akan pasti selalu, seperti yang saya bilang, akan selalu mengevaluasi dirinya agar ke depannya dia akan merasa baik dan penyampaian yang ia sampaikan itu bisa tepat ataupun bisa ditarik kesimpulan seperti ia akan bisa menjadi guru yang maju gitu loh. Lanjut yang ketiga adalah talk teaching, bicara mengajar. Seorang guru pasti harus mahir dalam berbicara sambil mengajar karena saat ia menyampaikan materi ataupun kalau yang disampaikan itu tidak jelas, pasti tidak akan diterima oleh para muridnya karena yang ia sampaikan itu tidak jelas dan muridnya pun aneh gitu mendengarnya karena ambigu, kayak misalnya gurunya ini kok ngomong apa sih, kok nggak aneh banget, nggak di luar materi begitu. Dan yang keempat adalah professional publication and association. Di sini guru yang bersertifikasi pasti memiliki jiwa-jiwa profesional dan juga akan membuat penilaiannya ia sendiri, bagaimana ia menciptakan publikasi yang baik, bagaimana ia menciptakan publikasi yang nyaman, serta seorang guru juga pasti harus memiliki penilaian agar peserta didik ini bisa dilihat nih perkembangannya, sampai mana perkembangannya ini sudah di mana, seperti itu. Itu adalah hal yang sangat diperlukan oleh guru intensional, baik dari guru yang memiliki sertifikasi dan juga di luar dari sertifikasi. Nah, mungkin baik itu saja materi yang saya sampaikan. Bila ada kurang, mohon maaf, dan bila ada yang benarnya itu
hanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada yang kurang itu dari saya sendiri. Saya mewakili dari kelompok saya. Berterima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.